Alhamdulillah, setelah kita menghadirkan rasa bersyukur kita yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang pada hari ini mempertemukan kita kembali di rumahnya yang agung dan mulia ini untuk melaksanakan solat fardu Jumat kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita terus bermohon kepada Allah agar selama kita berada di majlis ini, bahkan sampai nanti majlis ini kita tinggalkan dan kita kembali ke kediaman kita masing-masing, kita senantiasa dijaga oleh Allah, kita senantiasa dipelihara dan diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya yang ada di sekitar kita apapun namanya, sampai nanti kita dipertemukan kembali pada pelaksanaan solat Jumat kita yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat pula. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita pun tidak lupa menyampaikan kalimat sanjungan salawat yang di dalamnya kita titipkan salam rindu kita yang paling mendalam keharibaan sang junjungan alam, ruh yang teramat mulia yang senantiasa kita sanjungkan dan kita rindu-rindukan. Dialah tidak lain dan tidak bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib menyampaikan pesan wasiat takwa kepada kita semua, termasuk kepada diri khatib secara pribadi. Marilah kita terus berniat, berjuang, berusaha untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih, yaitu berjuang untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah kepada kita, walaupun ada sebahagian di antara perintah-perintah itu masih terasa berat bagi sebahagian kita untuk menunaikannya. Tapi karena dia merupakan perintah Allah, berjuanglah, mohonlah kemudahan-kemudahan dari Allah agar kita dapat menunaikannya sampai akhir hayat kita. Kemudian takwa dalam arti menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah, walaupun ada di antara larangan-larangan itu yang masih menarik di hati sebahagian kita, walaupun ada di antara larangan-larangan itu yang masih menggoda bagi sebahagian kita, walaupun ada di antara larangan-larangan itu yang masih menggiurkan bagi kita, tapi karena dia merupakan larangan-larangan Allah, berjuanglah dan mohon kemudahan-kemudahan dari Allah agar kita dapat menjauhi dan bahkan meninggalkannya sampai akhir hayat kita kelak insyaallah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku para hadirin jamaah Jumat Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelaksanaan solat Jumat kita pada hari ini bertepatan Jumat yang keempat di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal bukan bulan yang istimewa, bukan bulan yang dimuliakan sebelum Rasulullah dilahirkan di bulan ini. Tapi begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah lahirkan, Allah takdirkan beliau lahir pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada malam 12 Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal betapa begitu istimewa,
bagi kita umat Islam, bahkan di seluruh penjuru dunia. Bulan ini malah menjadi bulan kegembiraan yang luar biasa. Walaupun di satu sisi ada juga kesedihan-kesedihan yang datang ketika mengenang peri kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena khutbah kita pada hari ini relatif singkat insyaallah, maka materi khutbah kita yang kita beri tema dengan judul memenuhi hak-hak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti bisa secara keseluruhan dibaca pada buletin Jumat yang disiapkan oleh pengurus Masjid Mujahidin maupun yang disebutkan tadi di dalam media yang dimiliki oleh Mujahidin yang tadi sudah diberitahukan kepada kita selengkapnya di sana. Namun dalam khutbah kita hari ini kita akan menyampaikan inti-intinya saja, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim, karena keimanan itu ada di dalam salah satu rukun iman kita yang keenam. Kita diwajibkan beriman kepada Nabi dan Rasul, wabil khusus lagi tentunya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu di antara hak yang harus kita persembahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yakin, beriman sepenuhnya kepada beliau. Apapun yang beliau ajarkan kepada kita, apapun yang beliau sampaikan kepada kita, maka sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati, karena semua yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan syariat di dalam agama yang kita cintai ini. Tidak mungkin orang akan melaksanakan syariat ini dengan baik dan benar kalau dia sendiri tidak punya keyakinan beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hak Nabi kita yang pertama dari kita, yang juga berarti sebuah kewajiban dari kita, sebuah kemestian yang mesti ada di dalam setiap keyakinan kita, dalam setiap keimanan kita sebagai seorang muslim maupun muslimah. Kemudian yang kedua, yang merupakan hak dari Nabi kita, dari kita, hak untuk Nabi kita dari kita adalah bahwa setelah kita mengimani kerasulannya, maka kita pun mesti mencintai beliau dengan sepenuh hati kita, mencintai beliau, bahkan mengalahkan mencintai keluarga kita, mengalahkan kecintaan kepada dunia kita, mengalahkan kecintaan kepada harta benda kita, bahkan mengalahkan kecintaan kita sendiri kepada diri kita secara pribadi. Letakkan kecintaan kepada Nabi kita itu di tempat yang mulia, agar kita dianggap telah dapat menunaikan hak Nabi kita dan menunaikan kewajiban kita yang mesti kita lakukan. Mengapa kita mesti mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita mesti mencintainya? Karena tentu yang pertama jawabannya adalah buah dari keimanan kita, keyakinan kita akan melahirkan cinta di dalam lubuk hati sanubari kita. Jika ada orang mengatakan beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak mencintai Nabi Muhammad, tidak mencintai syariat Nabi Muhammad, bahkan tidak mencintai ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka dia bukan cacat kecintaan saja, tapi dia cacat keyakinan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban kalau kita ditanya kenapa kita mesti mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sebutkan di awal khutbah kita tadi, kenapa kita mencintai beliau?
Karena beliau menyatakan, man ahabbani, siapa yang mencintai aku dari umatku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kana ma'iya fil jannah, dia nanti bersamaku di dalam surga. Sembari Nabi mengisyaratkan dua jarinya yang menggambarkan bahwa begitu dekatnya nanti seorang umat kepada nabinya ketika berada di dalam surga, dikarenakan kecintaannya yang luar biasa kepada nabinya tersebut. Itu sebab yang kedua kenapa kita mencintai beliau. Sebab yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu cintanya kepada kita luar biasa dan tiada tara. Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita begitu luar biasa, baik yang dia perlihatkan kepada datuk dan nenek moyang dulu yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datuk dan nenek moyang kita yang hidup bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai sekarang bukti kecintaan Nabi kita yang luar biasa kepada umatnya, termasuk kita di zaman kita sekarang ini, maka itu tidak terbantahkan, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita katakan cinta kepada Nabi kita, tapi kita masih teringat mencari harta benda untuk kepentingan kebutuhan kehidupan kita. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dia sampai lupa dengan itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sampai lupa akan kebahagiaan dirinya sendiri. Dia tidak pernah peduli malah ketika badannya luka berdarah. Dia tidak peduli ketika giginya pernah patah dilempar orang kafir Quraisy. Dia tidak pernah peduli kehidupannya dikejar-kejar, diintimidasi, bahkan sebahagian dari orang yang mengikut kepadanya mengalami penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah jera untuk itu. Bahkan beliau kadang harus bersembunyi, naik ke gunung batu yang terjal dan tajam dan tandus itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Berhari-hari beliau berkholwat di Jabal Nur, di Gua Hira, yang kita sekarang mau naik ke sana saja serasa tidak mampu walau cuma sekali saja. Tapi Rasulullah berulang-ulang naik ke sana. Bagaimana Rasulullah itu bersembunyi naik ke Jabal Thur, di Gua Thur, ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy Makkah pada saat akan menunaikan apa yang kita kenal sekarang dengan nama hijrah ke kota Madinah. Dia diintai, bahkan ancaman pembunuhan, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dia korban dengan segalanya demi kita, demi nenek moyang kita di waktu itu, bagaimana agar mereka selamat dalam beragama, dalam berakidah, bahkan dalam hidup. Terbukti jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama hidupnya Rasulullah cuma punya setapak tanah untuk rumah, yang itu sekarang pun menjadi kuburannya, tidak menjadi warisan untuk anak yang ditinggalkannya. Padahal 23 tahun dia menjadi nabi dan rasul, mengayomi umat. Jika dibandingkan ada manusia, bahkan di zaman beliau sampai zaman sekarang, mana ada orang yang memimpin 23 tahun, begitu habis masa kepemimpinannya dia menjadi miskin, tidak punya apa-apa, tidak ada yang dia wariskan kepada keluarganya. Justru mereka mewariskan untuk beberapa keturunannya dalam keadaan kaya raya. Mereka mewah ketika sudah tidak lagi menjabat, memimpin umat, memimpin orang ketika itu. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, betapa kasihannya Siti Fatimah, anak satu-satunya yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapatkan warisan apa-apa dari ayah yang berkuasa 23 tahun lamanya.
meninggalkan beberapa meter tanah yang merupakan rumah ketika itu pun tidak bisa menjadi tempat tinggal Fatimah, karena ayahnya harus dikuburkan di tanah itu. Rasulullah sampai lupa untuk kekayaan anaknya, meninggalkan warisan kepada anak cucunya, karena untuk menyelamatkan kita. Betapa cintanya, betapa luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela nenek moyang kita dulu, menyelamatkan mereka, bahkan menyelamatkan kita sampai sekarang. Yang sekarang menurut data yang kita terima sudah lebih dari 2 miliar, bahkan sudah mendekati angka 3 miliar umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari nabi yang miskin itu, dari nabi yang tidak punya apa-apa itu, dari nabi yang kebanyakan puasa ketimbang dia makan enak seperti pemimpin-pemimpin yang lain. Kita kenal Rasul puasa setiap Senin dan Kamis, berarti paling tidak sudah 8 hari dalam sebulan. Lalu beliau berpuasa ayyamul bid 3 hari, berarti 11 hari dalam sebulan. Ditambah lagi kalau bulan itu bulan istimewa, bulan Muharram ditambah lagi 10 hari, bulan Zulhijjah ditambah lagi 9 hari, di bulan-bulan yang lain ditambah lagi oleh Nabi kita. Bahkan dalam riwayat itu kita temukan ketika istri beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bekal makanan kita di rumah sudah habis. Rasulullah justru mengatakan, wahai istriku, hari ini mari kita berniat berpuasa. Di mana ada pemimpin yang kehabisan bahan makanan, di mana ada pemimpin yang tidak punya apa-apa di rumahnya, makanya hampir semua mereka gagal, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukti perjuangan beliau menyelamatkan nenek moyang kita dan menyelamatkan agama ini untuk kita. Sampai hari ini alhamdulillah, walaupun hanya baru sekitar 1400 tahun, tapi umat ini sudah hampir mencapai 3 miliar di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari bulan Rabiul Awal ini datang menjadi bulan, menjadi momentum untuk kita meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi kita. Buktikan kecintaan kita kepada Nabi kita, realisasikan kecintaan kita kepada Nabi kita. Perbuat sesuatu untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi kita. Sebarkan dan tebarkan agama ini. Tidak hanya bersolawat saja, walaupun itu salah satu dari hak beliau dari kita, tapi mencintai beliau dalam arti ikut serta mengembangkan agama ini agar semesta alam mendapatkan hidayah dari agama ini, agar dunia ini menjadi booming dengan ajaran-ajaran Islam, dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Jangan tinggalkan bulan Rabiul Awal ini tanpa bertambah cinta kita kepadanya. Datangi peringatan-peringatan kelahiran beliau, dengarkan peri kehidupan beliau, akhlak beliau yang mulia, contoh tauladan dari beliau. Kita upayakan kita ikut secara kafah sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah saya sampaikan lebih jauh tentang hak-hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kita. Bisa nanti dilihat, dibaca kembali dari materi yang diterbitkan oleh Buletin Jumat Masjid Raya Mujahidin, dan di dalam media sosial yang tadi juga sudah disampaikan kepada kita. Jangan bosan membaca sejarah kehidupan Rasul. Jangan pernah tidak tertarik membaca peri kehidupan Rasulullah, supaya kita tahu bagaimana kehidupan beliau sebenarnya, supaya kita tahu bagaimana perjuangan beliau. Kalau kita tidak mau membaca, mendengarkan peri kehidupan beliau, maka kita akan miskin tentang pengenalan kepada beliau. Kita menjadi orang yang miskin akan suri tauladan dari beliau. Maka agar kita menjadi orang yang mengerti banyak tentang akhlak dan suri tauladan beliau, mari banyak membaca sirah nabawiyah,
Mari kita banyak membaca sejarah peri kehidupan beliau. Semoga dengan bulan Rabiul Awal pada tahun ini yang datang ke tengah-tengah kita, semakin bertambah cinta kita kepadanya, semakin bertambah rindu kita ingin berjumpa dengannya, semakin kuat semangat kita untuk mendakwahkan dan menyebarkan agama yang diajarkannya kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وأمة سيدنا محمد. اللهم ارحمنا وأمة سيدنا محمد. اللهم انصرنا وأمة سيدنا محمد. اللهم اهدنا وأمة سيدنا محمد. اللهم سلمنا وأمة سيدنا محمد في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
wad'uuhu yastajib lakum waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.